Struktur makalah yang baik, cara membuat makalah yang baik dan benar. Format makalah. 1. Judul. Bagian ini berisi judul makalah dan informasi penulis, seperti nama penulis, nama institusi, kampus atau sekolah, dan alamat email. 2. Abstrak. Abstrak merupakan bagian dari makalah yang berisikan sinopsis singkat mengenai makalah kamu, mulai dari latar belakang, pembahasan, sampai kesimpulan. Umumnya, abstrak terdiri dari 200 sampai 250 kata. 3. Pendahuluan. Bagian pendahuluan ini bisa kamu isi dengan penjelasan mengenai latar belakang topik yang kamu ambil, seperti alasan topik tersebut menarik untuk dipilih dan jelaskan juga fokus penelitian kamu dalam makalah. 4. Metode. Bagian ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian dan pengambilan data yang kamu gunakan dalam makalah. 5. Hasil. Bagian ini tentunya berisi hasil dari penelitian yang Elo kerjakan, misalnya seperti tabel data atau narasi penjelasan penelitian kamu. 6. Analisis dan diskusi. Bagian ini berisikan penjabaran mengenai analisis kamu terhadap hasil yang didapatkan. Misalnya, hasil penelitian kamu menunjukkan bahwa pandemi mengurangi semangat belajar. Pada bagian ini kamu bisa jelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian, berikan kesimpulan dan saran mengenai penelitian. 7. Referensi. Pada bagian ini berisi daftar sumber rujukan yang kamu gunakan untuk memperkuat penelitian. Cara membuat makalah yang baik dan benar. 1. Memikirkan topik yang akan dibahas. Langkah pertama dalam cara membuat makalah ini terkadang memang membutuhkan banyak waktu, apalagi jika kamu orang yang labil. Agar mempermudah kamu dalam menentukan topik, kamu bisa membahas topik sesuai dengan minat kamu. 2. Cari referensi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Referensi ini nantinya akan berguna sebagai informasi tambahan untuk mendukung penelitian. Kamu bisa mencari referensi ini dari berbagai sumber, mulai dari buku, jurnal, artikel penelitian, ataupun makalah terkait lainnya. 3. Bikin kerangka penulisan. Coba buat daftar apa-apa saja yang akan kamu masukkan ke dalam makalah. Lalu, susun hal tersebut sebagai kerangka pembahasan. Kamu tidak perlu takut jika tulisan kamu jelek. Tulisan itu nantinya masih bisa. 4. Tulis pendahuluan. Cara membuat makalah ini bisa kamu mulai dengan menulis latar belakang topik, contohnya seperti alasan kamu memilih topik penelitian dan bagaimana kondisi topik yang kamu bahas. Setelah itu, jelaskan juga mengenai fokus permasalah yang akan kamu angkat. 5. Tulis pembahasan. Masukkan hasil pemikiran, analisis, dan penjelasan mengenai topik penelitian yang kamu bahas. Supaya mempermudah, cara membuat makalah ini bisa kamu bagi menjadi beberapa subtopik, sehingga penjelasan makalah menjadi lebih terarah. 6. Tulis kesimpulan dan saran. Dalam hal kepenulisan, cara membuat makalah selanjutnya adalah menulis kesimpulan yang didapat dari makalah. Jelaskan apa hasil temuan yang kamu bisa dan bagaimana hasil tersebut menjawab rumusan masalah. Makalah. 1. Cover. Cover merupakan bagian paling depan format makalah yang akan menjadi sumber menarik perhatian. Kamu harus membuat cover makalah semenarik mungkin dan juga memuat berbagai informasi lengkap tentang berbagai hal. 2. Kata pengantar. Kata pengantar ini berisi sambutan dan ucapan syukur serta ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang terlibat atau berkontribusi terhadap penulisan makalah yang dibuat. 3. Daftar isi. Format makalah yakni daftar isi dibuat untuk dapat mempermudah pembaca melihat bagian dari keseluruhan isi makalah dari bagian awal hingga bagian akhir secara cepat, sehingga pembaca tahu mana yang akan dituju. 4. Bab 1 Pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, kamu harus bisa menjelaskan secara singkat dan secara umum tentang tujuan dan makna yang ingin disampaikan di dalam isi makalah dan penulis harus menulis dari sudut pandang penulis itu sendiri. Meski begitu, kamu harus menggunakan bahasa yang efektif agar mudah dipahami oleh pembaca. 5. Bab 2 Pembahasan. Bagian pembahasan atau isi ini berisi uraian pokok dari permasalahan yang dibahas oleh penulis pada makalah. Dan yang pasti, format makalah pembahasan ini ditulis harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan yang sudah dituliskan sebelumnya. 6. Bab 3 Penutup secara umum. Bagian penutup ini berisi kesimpulan akhir yang dapat menjawab rumusan masalah. Penutup dibagi menjadi 2 subbab yakni bagian kesimpulan dan juga saran. 7. Daftar pustaka.
Daftar pustaka berisi tentang berbagai referensi yang dicantumkan atau digunakan di dalam penyusunan makalah tersebut. Format makalah yaitu daftar pustaka ini bisa berasal dari berbagai literatur, baik itu jurnal terdahulu, buku, dan lain sebagainya. 8. Lampiran. Lampiran pada format makalah ini bisa ada atau bisa tidak. Biasanya lampiran ini berisi tentang data tambahan yang menguatkan atau terdapat di dalam makalah. Lampiran biasanya berisi foto, hasil wawancara, dan lain sebagainya yang berupa data tambahan dan harus dilampirkan di luar format makalah. Itulah beberapa cara membuat makalah yang baik dan benar. Demikian artikel ini mengutip kabar 24.business.co. Penulis oleh Hana Fatina, editor Randy Mahendra. Semoga bermanfaat.